opcode itu maupun operan sebenarnya sama-sama binary ya. Jadi instruksi ini kan misalnya ini instruksi oke, ini contoh berapa nih? Berapa bit ini? Ini 8, ini 4, 4, 4, ini contoh instruksi 16 bit. Nah, contoh instruksi 16 bit itu ini ngawur saja ya. Jadi binary-nya ngawur. Adalah merupakan contoh untuk prosesor 80286 ini ya. Kalau Intel, misalkan 80286. Ini Intel, prosesor Intel atau komputer zaman itu ya, mungkin ini tahun berapa ya. Saya ingat saya 286 itu tahun 90-an. Ya. Tahun 90-an itu adalah prosesor 16 bit. Kemudian setelah 286 waktu itu kan jadi 386, kemudian 486, ini 386 itu masih 16 bit, 486 itu semi 1632 gitu ya. Kemudian Pentium ya. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 5 itu sudah jadi ya jadi ini setelah Pentium 5 itu jadi lupa saya. Nah ini I katakanlah sudah jadi I3 itu ya. Jadi I3, I5, I7 katakanlah itu ya. Mungkin urut-urutannya ya. Nah, ini 32 masih sini ya. Ini 32, kemudian Pentium 4 ini 3264. Yang sudah II itu sudah 3264 ya. Oke. Nah, pertanyaanmu terkait dengan indirect itu adalah suatu output gitu ya, suatu output yang dimana operannya itu lebih dari satu. Jadi ada 2, ada 3. Jadi artinya apa? Di situ kenapa disebut indirect? Jadi ketika ada operan gitu ya, jadi ada operan dan operannya itu lebih dari satu, dia akan mengambil dulu atau melengkapi dulu gitu ya, melengkapi dulu dengan operannya. Jadi yang di indirect ini sebenarnya adalah pengambilan operan. Ya, pengambilan operan, misalkan operan 1 belum selesai, dia ngambil lagi sampai full atau sampai penuhnya operan. Nah, setelah operannya penuh baru diproses eksekusi. Nah, setelah proses eksekusi, ngecek apakah ada interrupt, ya, apakah ada interrupt. Kalau ada interrupt, berarti pengambilan interrupt, gitu ya. Pengambilan instruksi yang ada di interrupt. Jadi seperti kemarin saya sampaikan, interrupt itu adalah contohnya. Jadi contohnya adalah software driver yang ada di, misalkan ada di MOS, ada di printer, ada di modem, ada di LAN, VGA dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya adalah merupakan software interrupt yang support ke device ya pada umumnya. Karena interrupt itu ada interrupt software, interrupt hardware. Tetapi kebanyakan sebenarnya penggunaannya di interrupt hardware. Interrupt software itu di mana? Pada umumnya di OS ya. Di OS itu digunakan untuk modul-modul aplikasi atau modul-modul operating system yang ada di dalam komputer kita. Dia juga akan menginterrupt gitu ya. Jadi contohnya software untuk manajemen gitu ya, manajemen proses gitu ya. Itulah interrupt software. Ada interrupt software, ada interrupt hardware. Jadi kalau ada modem, ada printer, tadi sebenarnya adalah interrupt hardware.
Oke. Itu untuk Fatih, masih ada yang terlewat nggak ini pertanyaannya? Sudah jelas Pak, terima kasih. Oke. Ya, jadi yang instruksi tadi ya, alamat instruksi tadi tetap melalui PC ya, nanti begitu interrupt, nah, maka PC-nya itu akan lompat ke alamat interrupt ya. Jadi tetap menggunakan address dari register PC ya. Oke. Fatih. Dan berikutnya Muhammad Ananta. Hadir Pak. Oke. Waalaikumsalam Pak. Saya menangkap pertanyaan mengenai bab 3 slide 11. Data flow versi terkait di sini ya. Jadi untuk setiap instruksi, jadi kalau di slide yang masih tampil ini ya, masih tampil di layar, itu setiap pengambilan fetch setelah berhasil mengambil fetch itu otomatis dia akan count up. Jadi begitu sudah mengambil setelah fetch sini ya, nanti dia akan PC akan +1. Jadi PC +1 itu artinya setelah instruksi itu diambil, maka register PC-nya itu akan di untuk nantinya akan diambil berikutnya, di fetch berikutnya. Jadi gitu ya. Jadi setelah fetch, kemudian eksekusi katakanlah, atau misalkan sudah mengambil operan selesai, kemudian eksekusi. Nah setelah eksekusi itu kan mengambil instruksi berikutnya. Ya. Maka instruksi berikutnya itu adalah di PC +1, katakanlah seperti itu. Jadi untuk menunjuk pada alamat instruksi berikutnya. Itu yang sama yang di slide berapa? 11 ya. Di slide 11 itu, jadi maksudnya PC +1 itu menunjuk pada alamat instruksi berikutnya. Jadi misalkan sekarang yang sedang diambil adalah alamat 1000 gitu ya. Alamat 1000, kemudian nanti begitu 1000 sudah diambil, maka otomatis PC +1, jadi ketika eksekusi selesai, nanti fetch itu adalah fetch di 1000, di 1001. Itu nanti ya. Iya Pak, baik, terima kasih Pak. Oke, berikutnya Aji. Iya Pak. Pada instruction cycle state diagram 10, slide 10, namanya operan, address, allocation, atau menentukan alamat operan. Kenapa dalam siklus tersebut operan, address, calculation itu dilakukan berkali-kali ataupun multiple operan. Nah tadi ya, yang sudah saya jelaskan juga yang di slide ini ya, yang masih tampil. Jadi operan itu ada 1, ada 2, kan gitu ya. Jadi begitu fetch itu nanti akan akan dihitung berapa jumlah operannya. Oke, operannya 1 diambil 1 kali. Oh, 2 berarti diambil 2 kali gitu ya. Itu maksudnya. Itu yang di slide.
Ya, address operan, address calculation-nya itu. Jadi yang di sini ya. Jadi nanti diambil, jadi sampai semuanya diambil di sini ya. Kemudian nanti setelah ambil selesai di sini ya, data operan lengkap, kemudian nanti dihitung atau dieksekusi ini ya. Operan address calculation jadi dihitung dan mau disimpan di mana gitu maksudnya ya, mau disimpan kemana, kemudian ini kalau sudah diketahui destination-nya, jadi gini, operan tadi ya, jadi misalkan ini contohnya add A 10 misalkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya operannya kan ada dua operan di sini. Ada operan A, ini disebut dengan destination operan. Destination operan, jadi operan output atau output operan. Jadi ada menyebut destination operan, ada output operan. Nah, kemudian yang 10 di sini adalah source atau input ya, jadi input operan. Di sini output operan. Ya, output. Nah, jadi operan address calculation itu sebenarnya nanti setelah dioperasikan add ini adalah perintah untuk jumlahkan ini jumlah. Jadi jumlahkan A dengan 10. Misalkan ini adalah instruksi dalam bahasa assembly ya. Jadi jumlahkan add A itu artinya jumlahkan A dengan nilai 10. Ini adalah immediate. Jadi merupakan addressing mode immediate gitu ya. Jadi menjumlahkan A dengan nilai 10. Nah, A berapa? Jadi A misalkan awalnya 0 gitu ya. Kondisi awal itu biasanya 0. Nah, kalau 0 ditambah 10 berarti 10. Nah, nilai 10 tadi itu akan disimpan ke dalam A kembali. Jadi destination calculation operand address calculation itu adalah menghitung ataupun menentukan mau disimpan di mana gitu ya. Jadi kalau data operan di sini data operation itu adalah eksekusi ya. Data operation ini adalah eksekusi penjumlahan antara A dengan 10. Nah, ini mau disimpan di mana? Nah, disimpannya itu di A dalam hal ini di A yang setelah operasi penyimpanan A ditaruh di A selesai, nah baru nanti cek interrupt. Apabila ada berarti melakukan interrupt, tapi kalau tidak ada ya langsung ke next instruction. Itu Haji ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Berikutnya guru. Iya Pak. Slide 16 jelaskan input baru akan diterima sebuah sisi sebelum input diterima sebelumnya keluar sebagai output di sisi lain. Nah, saya masih bingung kalimat itu. Execute atau isi fetch. Di slide halaman 6. Di 16, Pak. Oke, ini ya. Belum kelihatan, Pak. Oh iya.
Ini ya, Ya itu Pak, yang bawah. yang kalimat atas bawah. Yang input baru akan diterima yang bawah. Input baru akan diterima pada sebuah sisi sebelum input diterima sebelumnya keluar sebagai output di sisi yang lain. Jadi gini, pipeline ini adalah merupakan suatu proses di mana eksekusi instruksi itu akan dilakukan secara semi paralel. Jadi yang gambaran di bawah itu, jadi gambaran yang di sisi bawah ini, antara fetch dengan eksekusi, gitu ya, itu akan dilakukan dengan semi paralel. Jadi kalau yang di atas antara fetch dengan eksekusi itu kan dilakukan secara bergantian. Gitu ya. Jadi misalkan begini, ini fetch, ini fetch 1 katalah ini ya, fetch 1, ini eksekusi 1. Jadi ini kalau dibuat diagram gitu ya. Kemudian di sini ini 1, 2, 3, 4. Kemudian berikutnya tentu saja di sini fetch 2. Kemudian fetch 2, setelah itu eksekusi 2. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ini kan instruksi 1, I1, ini instruksi 2, gitu ya. Nah, sedangkan pada teknologi pipeline, jadi misalkan di sini fetch 1, kemudian eksekusi 1, tapi di samping itu di sajian berikutnya nanti setelah eksekusi 1 di sini eksekusi 2, kemudian setelah eksekusi 2 ini sekaligus di sini nge-fetch instruksi 3, ya. Begitu seterusnya. Jadi ketika di sini eksekusi 3, dia nge-fetch ke 4. Nah, itu maksudnya yang input baru akan diterima sebuah instruksi sebelum keluar output di sisi yang lain, gitu ya. Jadi antara fetch instruksi 1 dan eksekusi itu terus berbarengan. Bro? Iya Pak. Jadi setiap ada execute itu dibarengi sama fetch-nya Pak. Setiap fetch-nya keluar. Iya. Jadi bareng, artinya ini ya, ini kalau di diagram. Di diagram ini clock 1, clock 2, clock 3, clock 4. Jadi kalau sebelumnya yang di atas itu kan ya setiap clock itu ya sendiri-sendiri bergantian gitu ya. Eksekusi, fetch gitu terusnya ya. Tapi kalau yang
di bawah itu paralel. Jadi pada saat eksekusi instruksi 1 dia nge-fetch instruksi 2. Pada saat mengeksekusi E2 itu ya sekaligus nge-fetch instruksi 3. Pada saat eksekusi instruksi 3 dia nge-fetch instruksi keempat. Begitu seterusnya berurutan. Itulah teknologi pipeline. Sudah paham, Pak. Terima kasih. Oke. Guru. Nggak bisa. Office-nya kok. Berikutnya mana nih? Satria. Ya, Pak. Pada slide 7 jelaskan bahwa referensi memori dapat diminimalkan dengan cara mengoptimasi penggunaan register. Maksud pengoptimasi tersebut bagaimana dan dalam bentuk apa ya? Jadi gini, dalam teknologi prosesor itu ada teknologi RISC, ada teknologi CISC, gitu ya. Ini slide nomor 7 tadi ya? Iya, Pak. Nah, nanti akan dibicarakan mungkin di akhir-akhir semester itu ya, teknologi RISC dan teknologi CISC itu. Teknologi RISC itu adalah merupakan suatu prosesor yang pada umumnya dia memiliki banyak register. Karena dia terbatas pada addressing mode addressing. Nah, sedangkan teknologi CISC seperti Intel, AMD dan seterusnya ya, itu adalah merupakan prosesor dengan teknologi CISC yang memiliki register dalam jumlah yang sedikit. Nah, oleh karena itu di teknologi CISC itu banyak addressing mode addressing. Jadi di dalam pemrograman instruksi, jadi di dalam menyusun instruksinya tadi ada banyak alternatif gitu ya, ada banyak alternatif untuk mode pengalamatan atau addressing mode tadi ya. Sedangkan di RISC itu tidak, jadi dia hanya satu atau dua addressing mode saja ya. Untuk dari yang digunakan di handphone kita ini, teknologi ini adalah prosesor RISC yang dia memiliki pada umumnya register yang besar gitu ya. Jadi artinya apa? Register ini meminimalkan referensi ke main memory. Jadi kalau registernya semakin banyak, sebenarnya penggunaan memorinya itu bisa dikurangi ya, atau lebih sedikit gitu ya, karena memang di dalam proses atau di dalam proses komputasi itu banyak memanfaatkan register. Tapi kalau registernya itu sedikit terbatas,
ya otomatis harus banyak mengakses ke memori di dalam eksekusi instruksi ya, dalam eksekusi instruksi. Itu maksudnya. Satria? Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Jadi ini yang bertanya masih sedikit ya. Jadi oleh karena itu ya segera disiapkan baca materinya ya, baca materi yang di PowerPoint maupun baca materi yang di daftar pustaka yang bukunya Pak William Stelling itu dibaca ya supaya nanti Anda bisa memahami. Dan yang belum paham silakan ditulis ya, dibuat pertanyaan, disiapkan sebelumnya supaya pada waktu awal itu sudah tinggal ceplok ya, tinggal paste di kolom chatting. Ya, jadi memang saya batasi kan sejak kemarin kan sudah membatasi waktunya, dan mungkin nanti semakin hari semakin cepat gitu ya waktu untuk kesempatan bertanyanya ya. Oleh karena itu harus siap-siap sebelumnya, jangan pada waktu kuliah baru baca ya. Sebelumnya dibaca dulu gitu ya. Kemudian awal itu segera dimasukkan ke kolom chatting, dan juga sudah siap begitu waktunya kuliah sudah siap ya, sudah join tadi sampai jam hampir jam 9.40 baru beberapa orang saja ya. Ketua kelasnya siapa tadi? Ilham, mana Ilham? Itu diingatkan ya, untuk begitu jadwal masuk segera join ya. Dan mungkin nanti kemarin kan gini akan dipindah ke Zoom. Atau mungkin minggu depan barangkali ya. Nanti saya umumkan kalau linknya sudah keluar. Kelas lain sudah pindah ke Zoom belum deh? Kurang tahu, Pak. Belum, Pak. Kemarin sih bilangnya minggu depan. Mata kuliah yang lain sudah pindah ke Zoom belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Minggu ini masih pakai. Iya, kemarin itu sudah didata untuk pindah ke Zoom. Jadi saya belum tahu dari fakultas untuk pendataannya. Jadi nanti mungkin akan saya taruh di e-link ya, mungkin akan saya taruh di e-link aja biar cepat. Oke, sekarang kita akan review gitu ya. Jadi review mungkin barangkali 15 menit gitu ya. Waktunya lihat presensinya tadi. Oke, kita mulai dari
nggak berubah. Bentar, jangan keliru nih. Hilang semua. Benar. Oke, saya muncul di layar ya. Halo? Sudah muncul, Pak. Oke, kita masuk pada prosesor. Oke. Prosesor atau dikenal dengan CPU gitu ya. Jadi antara prosesor dengan CPU itu sebenarnya suatu hal yang berbeda. Jadi secara arsitektural dalam sistem komputer itu ada CPU. Nah, secara fisiknya itu adalah prosesor. Fisiknya itu adalah chip ataupun IC ya, IC komponen elektronik dalam sistem komputer kita. Dalam teknologi yang baru, dalam sistem komputer yang baru, yang besar, tentu saja CPU itu tetap dalam satu unit CPU. Nah, di dalam satu unit CPU ini ada beberapa prosesor, bisa beberapa prosesor. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 10, ada yang 100, atau bahkan 1000 gitu ya dalam sistem itu. Nah, CPU adalah merupakan suatu device controller yang dihubungkan melalui sistem bus, jadi yang berfungsi di dalam sistem komputer kita sebagai prosesor. Jadi pemrosesan untuk pemrosesan, jadi fungsinya itu untuk pemrosesan data dan kontrol sistem gitu ya. Jadi yang mengendalikan sistem komputer kita itu ya dari CPU gitu ya. Nah, tentu saja adalah berdasarkan perintah gitu ya, berdasarkan instruksi atau perangkat lunak. Nah, kalau kita mengacu kepada sistem komputer kita, jadi yang mengontrol itu adalah operating system ya. Operating system kita gunakan Windows ataupun Linux ataupun Android. Nah, itu adalah merupakan software untuk manajemen sistem, fungsinya kita, sistem komputer kita. Nah, sedangkan untuk fungsionalnya, jadi fungsional dari perangkat kita, komputer kita itu ya dari aplikasi gitu ya. Ya, aplikasi berfungsi untuk pengolahan data Word, pengolahan angka, numerical, grafik, gitu ya, pengolahan data grafik dan seterusnya. Jadi fungsi-fungsi itu ditentukan oleh aplikasi. Setiap controller yang bertugas mengatur perangkat itu adalah ini termasuk dari dari operating system-nya gitu ya. Di setiap device ini ya, bukan melalui spesifik, jadi device control ini yang dari operating system tadi ya, jadi mengatur perangkat yang spesifik. CPU dan device control ini dijalankan bersamaan, memerlukan suatu mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori. Jadi CPU dan device controller, jadi misalkan USB gitu ya, jadi
Nanti waktunya aksesnya tentu saja nanti harus sinkron gitu ya, jadi sinkron pada saat akses device tersebut. Oke. Prosesor, jadi di sini ada halu, register, control unit, gitu ya. Nantinya yang melakukan fungsi kontrol dan fungsi komunikasi. Jadi berdasarkan aplikasi. Jadi halu ini adalah merupakan bagian dalam prosesor kita yang berfungsi untuk pemrosesan data, jadi pengolahan data. Kontrol unit adalah merupakan fungsi kontrol yang nantinya dikendalikan oleh software gitu ya. Jadi semuanya berdasarkan fungsi kontrolnya itu berdasarkan software ataupun instruksi. Register ini berfungsi untuk membantu di dalam proses pengolahan data tadi ya. Jadi sebagai temporary storage gitu, pada saat eksekusi dari instruksi. Oke, ya, halu, register, control unit ini dihubungkan dengan sistem bus internal. Sistem bus internal, jadi di situ nanti juga sebenarnya ada alamat data kontrol gitu ya, yang menginformasikan ataupun mengirimkan fungsi-fungsi kontrol ataupun data dalam internal prosesor. Di dalam register sebuah CPU atau sebuah prosesor itu sebenarnya ada register yang visible dan ada register yang invisible. Jadi yang dimaksud register visible ini adalah register yang bisa diakses oleh user atau oleh programmer gitu ya. Jadi yang kita sebagai programmer, pengembang gitu ya, ada register general purpose, ada register data, register address, jadi MBR ini ya, MBR, memory buffer register, kemudian MAR, memory address register, MAR gitu ya, untuk address, kemudian condition code, nah ini CCD, condition code, register, condition code, ini merupakan register yang menampilkan status, ya. Ini adalah untuk status. Status apa? Jadi status setiap prosesor itu mengeksekusi instruksi. Jadi kalau general purpose ini misalkan register A, B, C, D, E, H, L ini kalau di register 8 bit ya. Kalau di register 16 bit itu registernya ditambah X, jadi AX, BX, CX, DX, EX gitu ya, HX, LX gitu, kira-kira gitu. Itu register 16 bitnya. Kemudian untuk register 32 bit, nah ini kan nanti kan ada AX gitu ya. Ini contohnya. Kemudian kalau untuk register 32 bit ditambah EA, X. Nah, ini register 32 bit. Kalau dari Intel ya, kita ini mengacu ke Intel. Kemudian kalau register 64 bit, ini adalah IEAC. Nah, IEAC itu adalah register Intel untuk 64 bit. Nah, yang historinya, jadi historinya dari register-register sebelumnya gitu ya. Jadi EAC itu tadi kan register 32 bit. Nah, begitu 64 bit ditambah I oleh Intel ya, IEAC. Jadi kalau A, B, C, D, H, L tadi itu register 8 bit, AX, BX dan seterusnya 16, EAX, EBX, ECX, ya itu juga register 32 bit. Nah, kira-kira begitu. Ini register-register yang di Intel. Register kontrol dan status register tadi yang CCD tadi ya. Jadi,
PC ini adalah register program counter, dia menunjuk address dari alamat instruksi. IR adalah merupakan register yang berfungsi untuk decode, ini ya, sebenarnya adalah fungsinya decode, menerjemahkan instruksi. MAR tadi ya sudah, MAR, MPR. Oke, mungkin ada pertanyaan. Boleh kalau ada pertanyaan. Langsung hidupkan mikrofon. Oke, instruction cycle tadi sudah saya jelaskan. Fetch, execute, kalau tidak ada operan dia langsung execute, tapi begitu ada operan dia ngambil, kalau operan lebih dahulu dia akan mengulang loop eksekusi, setelah itu fetch, ini adalah next instruction-nya. Kalau setelah saya selesai eksekusi, ngecek interrupt, kalau ada interrupt, jalankan interrupt, kalau enggak berarti langsung ngambil instruksi berikutnya. Ya, ini adalah dari address yang dari PC ya. PC diambil, kemudian instruksi dikirimkan ke IR, ini ke IR ya. Kemudian akan di-decode, nah setelah di-decode ditentukan berapa jumlah operannya. Operannya 1 diambil, operannya ternyata lebih dahulu, ambil ulang. Setelah selesai baru eksekusi. Ini adalah eksekusi. Nah, setelah eksekusi, kemudian ini ditentukan, dihitung, ini ditaruh di mana hasilnya. Oke, setelah misalkan di register A, disimpan di register A. Setelah selesai, baru nanti cek interrupt, ada interrupt enggak? Kalau ada interrupt, jalankan interrupt. Kalau tidak ada interrupt, ya langsung ke next instruction. Oke, ini adalah fetch, ini adalah pengambilan instruksi. Jadi siklusnya tadi ya, ambil fetch, diambil instruksinya, kemudian kalau di decode diambil operanya, kalau sudah selesai operasi eksekusi, kalau setelah eksekusi ngecek interrupt, kalau ada interrupt jalankan interrupt. Oke, ini adalah fetch. Jadi fetch itu dimulai dari PC ya. PC dikirimkan alamat ya ke memori, kemudian fungsi kontrol itu nanti mengirimkan control read. Nah, kemudian instruksi dari memori nanti datanya dikirimkan melalui bus data ke MPR, diteruskan ke instruction register. Nah, instruction register nanti akan diterjemahkan. Oh, ini ada pengambilan operan misalkan ini, oke. Kemudian nanti akan dikirim lagi alamat untuk pengambilan operan, kontrol dikirimkan, kemudian data operannya diambil. Oke, kemudian misalkan ada interrupt, maka nanti akan menunjuk jadi fungsi kontrol nanti akan mengalamati ataupun mengambil ataupun menuju pada alamat tertentu, kemudian yang ada di PC, kemudian nanti akan di berapa ini lokasi memorinya atau lokasi instruksinya. Oke, tadi ini adalah teknologi pipeline. Apa sih teknologi pipeline? Jadi pipeline ini adalah merupakan teknologi multi-bus, gitu ya. Multi-bus di dalam prosesor. Jadi busnya banyak gitu ya, jadi bercabang-cabang. Untuk apa? Supaya bisa dilakukan operasi secara bersamaan, ya, operasi bersamaan. Jadi ini komputasi berbeda secara bersamaan, ini bersama-sama gitu ya. Bersama-sama tadi mana? Sebenarnya kan yang bersama-sama tadi katakanlah misalkan pada saat fetch instruksi 1 dia eksekusi instruksi 1 dia nge-fetch instruksi 2. Pada saat yang eksekusi instruksi 2 dia nge-fetch instruksi 3. Begitu seterusnya. Ini adalah contoh sederhananya. Di sini input baru akan diterima pada sebuah sisi sebelum input diterima pada sisi yang lain, gitu ya. Jadi di sini maksudnya dia bisa melakukan proses yang bersama-sama. Oke, instruction 6 stage. Nah, 6 stage ini maksudnya yang dimaksud 6 stage instruction pipeline. Jadi di sini ada
fetch. Ini gambarannya seperti ini ya, kalau saya gambarkan. Misalkan ini fetch 1. Kemudian berikutnya decode. Ini kan decode ya, D1. Nah, setelah decode D1 nanti con 1. Ya, con 1. Nah, setelah con 1 di sini con operan ya maksudnya. Kemudian fetch operan 1. Setelah fetch operan 1 nanti kemudian eksekusi 1. Nah, tapi di sini ya pada saat decode 1 ini dia juga nge-fetch 2. Jadi pada saat C1 dia akan decode 2, pada sekaligus di sini nge-fetch instruksi yang ketiga. Pada saat di sini friend operan 1 di sini akan con 2, di sini decode 3, di sini nge-fetch instruksi yang keempat. Nah, kemudian pada saat eksekusi 1 di sini dia akan fetch operan 2, kemudian con instruksi 3, akan decode instruksi 4, akan nge-fetch instruksi yang ke-5. Nah, begitu seterusnya. Ini terakhir. Di sini kan write operan ya. Di sini W. Di sini W1. Nah, pada saat write eksekusi dari 1 di sini juga dia sedang mengeksekusi instruksi 2. Dia write operan instruksi 4, dia akan decode instruksi 5, dia akan nge-fetch instruksi yang ke-6. Ini pada saat yang sama. Nah, ini adalah 6-stage instruction pipeline. Jadi gambaran ini kalau dibuat grafik ya, ini clock 1, clock 2, clock 3, clock 4, clock 5, clock 6. Nah, di sini 6 clock ya. Jadi 6 clock, dalam 6 clock itu secara bersama-sama nanti berikutnya begitu. Jadi nanti fetch 7, D6, C3, C5, yang ke-2, begitu seterusnya. Jadi terus begitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan teknologi pipeline. Artinya apa? Jadi kalau tanpa pipeline, jadi untuk mengeksekusi setiap eksekusi ini kan ada 6, katakanlah ada 6 clock gitu ya, ada 6 clock. Jadi kalau dalam 6 instruksi nanti ya 6 kali 6 ada 36 clock, tetapi dengan menggunakan pipeline ini akan menjadi lebih cepat. Jadi akan ringkes gitu ya, akan ringkes sehingga dalam 12 clock sudah ada 6 instruksi yang bisa dieksekusi. Mungkin ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Ayo. Halo? Ayo, pertanyaannya apa? Halo Pak, apa sudah terdengar Pak? Halo? Ya. Ini Pak, yang tadi itu di slide 12 Pak, kan ada pernyataan itu Pak ya, jika interupsi diaktifkan dan interupsi telah terjadi, simpan status proses saat ini dan servis interupsi. Itu maksudnya bagaimana Pak? Dan apa yang terjadi Pak bila interupsi itu tidak diaktifkan Pak? Oke. Jadi interupsi itu memang ada yang non-maskable interrupt, NMI, ada maskable interrupt. Jadi yang dimaksud non-maskable interrupt itu adalah interrupt yang tidak boleh bisa dicegah. Contohnya,
kalau Anda punya komputer desktop, ya. Komputer desktop itu ada tombol apapun, ketika ada tombol reset itu ya semua akan terinterrupt mulai dari awal, katakanlah gitu. Itu namanya non maskable interrupt. Nah, sedangkan yang lain itu namanya maskable interrupt. Jadi seperti di sini saya punya mouse, ketika saya klik belum tentu langsung dibaca, sebenarnya belum tentu dibaca oleh operating system. Kenapa? Karena pada saat misalnya suatu aplikasi atau operating system itu sedang betul-betul membutuhkan tidak adanya suatu interrupt, tidak ada suatu penyalaan, ya dia bisa di stop dulu, bisa di stop sesaat, gitu ya, sesaat pada saat proses yang penting tadi. Nah setelah itu dia akan buka lagi. Nah hanya perjalanan clock dari komputer kita itu kan sangat cepat sekali ya, mungkin dalam setiap cycles proses itu hanya membutuhkan 100 clock, 10 clock, itu nggak terasa, meskipun di stop 10 clock, di stop misalkan 100 clock, misalkan itu nggak terasa. Kenapa? Kecepatan komputer kita itu speednya kan tinggi ya. Jadi misalkan komputer saya ini 2 GHz, berarti kan 2 miliar clock. 2 miliar clock per detik. Nah kalau cuma di stop hanya selama 100 clock, 10 clock, ya nggak terasa gitu ya. Nggak terasa bahwasanya pada saat itu sebenarnya kita sedang di stop, tidak boleh diinterrupt gitu ya. Nggak terasa, jadi gitu kita klik ya tetap respon komputer kita. Kira-kira begitu. Oke, lagi pertanyaan? Oke, cukup? Pak, terima kasih Pak. Oke. Sudah selesai ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Sepertinya sudah tidak ada Pak. Oke, baik. Mungkin untuk sesi kali ini kita bisa akhiri sekian. Jadi sekali lagi, tolong disiapkan pakai itu tugas gitu ya. Tugas nanti silakan dimonitor di link ya. Aduh. Oke. Di linknya untuk tugas minggu depan. Tugas 3 ya, minggu depan. Ya, tugasnya Anda untuk mencari fitur prosesor yang baru ya. Tanggal 3 Maret sampai batasnya 3 Maret. 3 Maret jam 00. Mau. Nah.
Tuh, di sini. Kenapa nih nggak mau? Oke, sudah masuk. Oke, sudah kelihatan tugas 3-nya ya. Nah, ini saya setting sekaligus untuk kelas yang lain. Kelas yang lain kemarin masuknya hari Senin 28. Februari. Februari untuk kelas B. Baik. Oke, sudah kelihatan tugasnya ya. Permisi Pak, izin bertanya. Iya, iya. Untuk yang ini tugas 3-nya ada 2 ya Pak buat pengumpulannya. Ada tugas 3 dan tugas 3 yang kopi. Ini kelas B, satunya kelas B itu. Kamu refresh lagi coba. Baik Pak. Masih kelihatan enggak? Oh udah nggak Pak. Iya. Satunya untuk kelas B, satunya untuk kelas A. Coba. Oke. Baik, kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.